Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan hasil dari penelitian saya dengan judul Studi Eksperimental Sistem Induksi Elektromagnetik Terkoneksi IoT dengan mekanisme kontrol otomatis berbasis mikrokontroler untuk penurunan viskositas minyak dalam proses IOR. Oke, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Nadifa Azhar Hidayat dengan NIM 1222473. Tugas ini saya buat sebagaimana mestinya untuk memenuhi tugas pada mata kuliah WI 2005 TTKI dengan dosen pemandu Bu Winnie Arini MPD. Baik, kita masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. Penelitian saya memiliki 4 latar belakang, yaitu Enhanced Oil Recovery, yaitu metode lanjutan untuk meningkatkan efisiensi produksi minyak dari cadangan yang sulit, permasalahan viskositas, induksi elektromagnetik, dan juga integrasi IoT, yang mana kita menggunakan sistem berbasis SP32 untuk memantau suhu dan viskositas secara real-time dan juga responsif. Oke, di sini ada 4 rumusan masalah dan 4 tujuan. Dengan rumusan masalah pertama yaitu bagaimana cara kerja prototipe, bagaimana efektivitas prototipe, bagaimana model prototipe yang efektif, dan bagaimana potensi penerapan sistem prototipe ini pada skala industri. Dan tujuannya yaitu memahami cara kerja prototipe, mengevaluasi efektivitas pengurangan viskositas pada minyak, mengetahui model prototipe yang efektif, dan yang terakhir memahami penerapan dan potensi prototipe pada industri oil dan gas. Konsep teknologi dan relevansi industri. Yang pertama, masalah viskositas tinggi menurut Textile tahun 2018 merupakan hambatan utama dalam produksi dan juga transportasi minyak sehingga dapat menurunkan efisiensi dan juga menambah biaya. Peran elektromagnetik di sini menurut Kovaleva dan Muharrem Over tahun 2021 memegang peran penting untuk mempengaruhi struktur molekul. Dengan adanya peran medan elektromagnetik ini, viskositas dapat turun. Yang ketiga ada induksi sebagai sumber panas. Itu sesuai dengan hukum Faraday, Henry, dan juga Lenz. Ada Sharma et al. Tahun 2024 mengatakan integrasi IoT untuk efisiensi dibuktikan dengan adanya IoT kita bisa kontrol secara jauh. Dan yang kelima ada sistem adaptif dan hemat energi. Jadi menurut Renze et al. Tahun 2023 kombinasi antara IoT dan juga elektromagnetik dapat menyebabkan keefektifan yang tentunya sangat berbeda karena di sana kita bisa mengurangi biaya dan juga dapat secara responsif sistem dapat berubah sesuai keadaan. Dan yang terakhir, potensi implementasi industri. Dari SPI Petrowiki 2023, meskipun ini belum terlalu sering digunakan pada sumber Indonesia, namun ini sudah digunakan pada negara-negara luar, tentunya Arab. Oke. Kita lanjut pada hipotesis, yaitu sistem induksi elektromagnetik berbasis IoT dapat menurunkan viskositas minyak secara signifikan. Yang kedua, panas dari induksi meningkatkan suhu fluida sehingga menurunkan viskositas. Yang ketiga, medan elektromagnetik mempengaruhi struktur molekul minyak, menyelamatkan gaya tarik antar molekul dan juga membuat fluida lebih encer. Dan terakhir, integrasi IoT memungkinkan pantauan suhu dari viskositas secara real-time, serta pengaturan medan induksi yang adaptif dan juga otomatis. Oke, kita lanjut ke bab 2, yaitu teori dasar elektromagnetik. Di sini ada beberapa teori dasar. Yang pertama, induksi elektromagnetik, yaitu ditemukan oleh Michael Faraday tahun 1831 dengan prinsip utama perubahan medan magnet di sekitar kumparan, menghasilkan GGL atau gaya gerak listrik yang dipengaruhi laju perubahan dan juga jumlah lilitan. Di sini ada rumus besar GGL sama dengan negatif N itu merupakan jumlah lilitan, dengan negatif merupakan perbedaan arah sesuai hukum Lenz, dan ini merupakan gaya flux magnetik. Lanjut ke viskositas minyak. Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida akibat gesekan antar molekul. Viskositas rendah tentunya mudah mengalir, sedangkan tinggi menyebabkan tidak mudah mengalir. Saat benda jatuh dalam fluida bekerja gaya berat, apung dan gesek sesuai dengan hukum Stokes, yaitu Fs atau gaya Stokes sama dengan 6 P and RV. Oke, yang ini ada Internet of Things, yaitu konsep konektivitas antar benda fisik melalui internet. Dengan benda nyata, itu bisa saling berkomunikasi secara otomatis. Lanjut, metode bola jatuh merupakan metode utama yang kita terapkan pada penelitian kali ini. Dengan metode bola jatuh merupakan alat untuk mengukur viskositas fluida berdasarkan kecepatan jatuh bola kecil dalam cairan diam. Dengan prosesnya yaitu bola dijatuhkan secara vertikal dengan waktu tempuh yang akan dicatat sehingga viskositasnya dapat ditemukan. Ini mengacu pada hukum Stokes, yaitu gaya berat sama dengan gaya apung tambah gaya gesek fluida atau Stokes, yaitu Fs. Dengan gaya Stokes sendiri dengan rumus 29 kali R kuadrat kali G kali rho bola min rho fluida per V. Dengan
densitas bola, kita menggunakan bola baja dengan densitas 9850 kg meter kubik dengan densitas fluides 930 kg per meter kubik dengan gravitasi yaitu sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Oke, kita di sini juga menggunakan ESP32 karena terintegrasi dengan Wi-Fi. Kemudian ada sensor-sensor, kita menggunakan thermocouple dan juga sensor suhu LDR. Dengan tujuan menggunakan thermocouple yaitu prinsip kerja efek Seebeck, yaitu perbedaan tekanan akibat panas, cocok untuk mengukur suhu minyak. Sensor suhu LDR ini juga untuk menurun saat cahaya meningkat. Kemudian aplikasi teknologinya adalah untuk menurunkan viscositas sesuai dengan IOA. Yang ketiga ada bab metodologi. Di sini kita bisa lihat alat dan bahannya dengan total 427.575. Dengan metode ini merupakan eksperimen rekayasa yang tujuannya untuk merancang dan menguji alat IoT untuk menurunkan viskositas minyak menggunakan elektromagnetik dengan mengamati waktu perubahan viskositas terhadap waktu dan suhu. Waktu dan tempat percobaan ini dilakukan di Jatinangor pada Sabtu 14 Juni 2025. Oke, rancangan sistem dan alat. Jadi pengukuran viskositas menggunakan metode bola jatuh dan menggunakan sensor cahaya LDR. Pemantauan suhu menggunakan sensor suhu digital untuk memastikan induksi elektromagnetik berfungsi sebagai mesinnya. Dan yang terakhir, aktivasi medan elektromagnetik berdasarkan kondisi tertentu. Jadi di sini ada tabung kaca dan juga ada elektromagnetik. Hubungan elektromagnetik dengan MOSFET dan power supply yang terhubung pada ESP32 yang juga terhubung pada 2 sensor cahaya LDR dan juga 1 sensor suhu yang thermocouple. Ini rangkaian prototipe ini merupakan prototipe asli yang telah kita buat dengan urutan yaitu mengisi tabung kaca dengan minyak goreng dan mengaktifkan sistem. Jadi kita juga menjatuhkan bola logam yaitu bola baja satu ke dalam minyak setelah dilakukan kalibrasi sensor sesuai suhu lingkungan karena kita memerlukan cahaya yang tepat pada kondisi lingkungan tertentu sehingga kita bisa mendapatkan perbedaan cahaya yang menjadi waktu antara selisih sensor pertama dan sensor kedua. Kemudian ada mengaktifkan induksi elektromagnetik selama 3 menit dengan mekanisme menyala 3 detik dan juga mati 4 detik. Kemudian kita mencatat suhu minyak selama percobaan menggunakan sensor suhu thermocouple tipe K. Yang kita mengulangi proses 2 dan 3 setelah proses pemanasan dengan membandingkan data viskositas sebelum dan sesudah pemanasan. Ini terhubung dengan aplikasi Blink yang dapat kita lihat di ponsel kita. Ini merupakan video yang mana ini merupakan layar dari Arduino IDE aplikasi yang merupakan aplikasi codingan secara real time bersamaan dengan ini yang mana kita pertama memasukkan minyak, kemudian kita melakukan kalibrasi sensor, yang kemudian kita menunggu kalibrasi selesai, yang akhirnya setelah kalibrasi selesai kita memasukkan bola, jadi kita menekan tombol IN untuk kalibrasi lingkungannya. Kemudian setelah kalibrasi kita memasukkan bola, di situ kita mengukur viskositas dan mengaktifkan elektromagnetik untuk memanaskan. Di sini bisa dilihat kita memasukkan bola dan kita mendapat output berupa waktu yang akhirnya menjadi viskositas. Kita juga memasukkan suhu untuk mendeteksi suhu secara real time. Oke, bisa saya lanjut supaya tidak berlama-lama. Kita lanjut pada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Data hasil percobaan bisa kita lihat terhadap 4 percobaan ini terbukti secara efektif. Dia merupakan sistem yang stabil dengan suhu sekitar 26,5 hingga 27,25 dengan viskositas awal setara seperti 3,765 sampai 3,798 dengan perbedaan sedikit. Itu tergantung mungkin ada perbedaan minyak pada saat kita memasukkan minyak untuk percobaan dan juga suhu awalnya tuh berkisar di 26 dan kita bisa lihat setelah pemanasan 3 menit kita melihat bahwa suhu ini relatif stabil di angka 51,5 hingga 52 dengan viskositas yang juga relatif stabil. Ini membuktikan bahwa hipotesis kita benar, yaitu sistem ini merupakan sistem yang stabil dan efektif untuk menurunkan viskositas. Bisa kita lihat viskositas dari di angka 3 menjadi di angka 1 dengan kita menggunakan rumus yang telah saya bicarakan tadi yaitu hukum Stokes. Nah, ini merupakan contoh hasil real time dari minyak yang awalnya kental menjadi minyak yang bisa cair seperti ini. Lihat minyaknya berubah dari minyak yang kental menjadi minyak yang cair. Oke, kita berakhir pada kesimpulan dan saran.
Kesimpulannya itu menjawab dari rumusan masalah, yaitu prototipe memanaskan minyak menggunakan industrial remarkable selama 3 menit, meningkatkan suhu dan menurunkan viskositas. Terbukti efektif di laboratorium dengan penurunan viskositas lebih dari 60%, tepatnya 68,3%, namun belum seefisien metode industri lain, karena keterbatasan daya dan biaya. Model yang digunakan sederhana namun berhasil menurunkan viskositas dengan sistem IoT yang memantau suhu dan waktu secara real time, berpotensi sebagai solusi alternatif yang efisien. Dengan saran peningkatan presisi sensor, pemanfaatan platform IoT yang lebih stabil, uji coba berulang dan diversifikasi fluida, pelindungan dan pendinginan sistem, dan juga penerapan skala besar. Oke, berikut adalah daftar pustaka. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.